Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di video kali ini kami akan membahas Pilpres dan Pilgub di daerah Nusa Tenggara Barat. Tahun lalu kita ngadain pemilu loh, salah satunya Pilpres dan Pilgub. Sebenarnya kalian tahu nggak sih pemilu itu apa? Yuk kita bahas. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Di dalam Pilpres ini terdapat 3 kandidat, yaitu Paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Dan misinya adalah 1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Yang kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia serta akar kekuatan bangsa. Yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Yang kedelapan, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Koalisi partai politik yang terdapat pada Paslon 1 ada Partai Masyumi, Partai Umat, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem. Paslon 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misinya adalah yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda atau generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Koalisi partai politik yang terdapat di Paslon 2. Yang pertama ada Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Yang kedua, Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang ketiga, Partai Amanat Nasional atau PAN. Yang keempat, Partai Bulan Bintang atau PBB. Yang kelima, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Yang keenam,
Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda. Yang ketujuh, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Yang kedelapan, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Paslon 3 Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud. Visi, gerak cepat menuju Indonesia unggul. Misi, 1. Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. 2. Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi. 3. Ekonomi yang tangguh dan berdikari. 4. Hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. 5. Ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. 6. Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. 7. Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. 8. Indonesia bangsa yang terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern. Koalisi partai politik yang ada di kandidat 3. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 2. Partai Persatuan Indonesia atau PSI. 3. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Persentase kemenangan dari 3 kandidat. Paslon 1 memperoleh suara sebanyak 40.971.906 suara atau 24,95%. Paslon 2 memperoleh suara sebanyak 96.214.619 suara atau 58,59%. 3 memperoleh suara sebanyak 27.050.87 suara atau 11,47%. Dan dimenangi oleh Prabowo dan Gibran. Kira-kira kenapa sih paslon 2 bisa menang? Yang pertama, popularitas dan elektabilitas Gibran. Yang kedua, koalisi partai yang solid. Yang ketiga, strategi kampanye yang tepat. Yang keempat, elektabilitas Prabowo yang stabil. Yang kelima, dukungan pemerintah yang ada atau Presiden Jokowi. Pilgub atau pemilihan gubernur adalah salah satu ajang demokrasi penting di tingkat provinsi untuk memilih pemimpin daerah. Di dalam Pilgub NTB terdapat 3 kandidat yaitu Paslon 1 Dr. Haji Sikri Rahmi Jalillah dan Wakil Dr. Insinyur Haji W. Syarifin dengan visi bersama wujudkan Nusa Tenggara Barat yang maju berdaya saing. Misinya 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, membangun karakter unggul dan menyiapkan SDM berdaya saing. 2. Memperluas jangkauan dan mempermudah layanan kesehatan berkualitas serta memberikan perlindungan sosial berkelanjutan. 3. Mempercepat kemajuan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan. 4. Membangun keluarga dan masyarakat berkualitas, religius, berbudaya dan adaptif. 5. Memperkuat ikhtiar reformasi birokrasi yang efektif, bersih dan melayani dengan penerapan meritokrasi. 6. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. 7. Memantapkan pengelolaan persembahan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. 8. Membangun ketahanan masyarakat dan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Koalisi partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (KB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Umat. Paslon 2 ada Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Muhammad Sohaili Fadil Thohir dengan visi bersatu menuju NTB gemilang. Misinya yang pertama, NTB tangguh dan mantap, menjadikan atau membawa daerah dan masyarakat NTB mampu bertahan hidup, survive dan adaptif, positif dalam menghadapi tantangan dan rintangan dengan teguh dan penuh keyakinan. 2. NTB transparan dan melayani, menjadikan atau membawa tata kelola pemerintahan daerah yang terbuka dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif. 3. NTB sehat dan cerdas,
menjadikan atau membawa masyarakat NTB yang memiliki kesehatan lahir dan batin untuk hidup produktif, kreatif, dan inovatif dalam membangun peradaban kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. 4. NTB asri dan lestari, menjadikan membawa ruang dan lingkungan NTB bersih, indah, sejuk, dan bernilai secara kelanjutan. 5. NTB sejahtera dan mandiri, menjadikan atau membawa masyarakat NTB hidup dalam berkecukupan atau makmur sebagai refleksi atas daya upaya masyarakat dan daerah NTB sendiri. 6. NTB nyaman dan aman, menjadikan dan membawa daerah dan masyarakat NTB yang tenang, rukun, kondusif, serta tertib yang dilingkupi keharmonisan. 7. NTB berkah dan bahagia, menjadikan atau membawa daerah dan masyarakat NTB yang tumbuh kembang dalam kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, serta ketentraman bagi diri dan lainnya pada tatanan sistem yang kondusif dan terkendali. Koalisi partai politik: Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Demokrat. Paslon 3, Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Haji Indah Damayanti Putri, dengan visi Nusantara Barat bangkit bersama menuju provinsi kepulauan yang makmur mendunia. Misi 1, membangun manusia yang berkarakter unggul, produktif, dan kompetitif. 2, memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya asing, dan pendapatan per kapita masyarakat sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. 3, membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, dan kelautan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan. 4, membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif, serta mengembangkan seni budaya daerah dan prestasi olahraga. 5, memperkuat sistem mitigasi bencana, mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan. 6, menetapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan. 7, mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah. Koalisi partai politik: Partai Gerakan Indonesia Raya atau disebut Gerindra, Partai Golongan Karya atau disebut Golkar, Partai Gelombang Rakyat Indonesia disebut Gelora, Partai Hati Nurani Rakyat atau disebut Hanura, Partai Garda Republik Indonesia atau disebut Garuda, Partai Amanat Nasional atau disebut dengan PAN, Partai Bulan Bintang yang disebut PBB, Partai Solidaritas Indonesia yang disebut PSI, Partai Persatuan Pembangunan atau disebut PPP. Presentasi kemenangan dari 3 kandidat. Paslon 1 memperoleh suara 775.937 suara atau 27,45%. Paslon 2 memperoleh suara 897.719 suara atau 31,4%. Paslon 3 memperoleh suara 1.163.994 atau suara atau 41,15%, dan dimenangi oleh paslon 3 yaitu Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Haji Indah Damayanti Putri. Apa sih hubungan antara Pilpres dan Pilgub? Hubungan antara Pilpres dan Pilgub seringkali sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam konteks politik dan elektabilitas. Kesimpulannya, Pilpres dan Pilgub saling terkait membangun jaring kekuasaan, menentukan arah kebijakan, dan mempengaruhi hasil pemilu di semua tingkatan. Kesuksesan di Pilpres sering menjadi landasan untuk memperkuat dominasi partai atau koalisi dalam Pilgub. Sementara tokoh-tokoh Pilgub yang kuat dapat mampu memastikan keberlanjutan pengaruh politik di tingkat nasional.